malam, selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Dari data yang saya terima, peserta yang mendaftar itu ada dari profesional, ada akademisi, ada mahasiswa, dan yang lainnya juga. Saya sebenarnya sangat senang ketika nanti pada saat sesi diskusi kita bisa berbagi perspektif. Karena saya yakin sebenarnya di tahun 2020 ini mengenai manajemen risiko sudah banyak dibahas di mana-mana ya. Bidang manajemen risiko ini atau pembahasan mengenai manajemen risiko ini sudah tidak asing lagi didengar oleh kita. Tidak seperti dulu waktu tahun 2009, 2003 waktu masih awal-awal manajemen risiko dibumingkan di perbankan khususnya. Webinar malam hari ini adalah Introduction Risk Management ISO 31000-2018. Webinar malam hari ini akan membahas gambaran mengenai standar best practice internasional yaitu ISO 31000-2018 Risk Management Guidelines yang akan kita bahas secara umum, tidak terlalu mendetail memang, karena sebenarnya untuk membahas ISO 31000-2018 tidak cukup hanya dengan mengandalkan waktu 2 jam. Biasanya kalau training offline itu minimal 2 hari, itu baru bisa tersampaikan semua materinya. Nah, jadi saya bagi beberapa sesi memang di Interskill ini. Ada 4 sesi. Pertama itu sesi introduction. Yang kedua itu mengenai basic risk management-nya. Yang ketiga itu adalah mengenai framework-nya, framework manajemen risiko ISO 31000-2018. Dan yang terakhir adalah mengenai implementasi proses manajemen risiko berbasis ISO 31000-2018. Berikutnya adalah tujuan dari webinar kita malam hari ini. Tujuan dari webinar kita malam hari ini ada 3 saja. Yang pertama yaitu untuk mengetahui ISO 31000-2018 yang merupakan salah satu standar internasional best practice penerapan manajemen risiko di berbagai macam organisasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antara ISO 31000-2009 dengan ISO yang terbaru yaitu ISO 31000 versi 2018. Kalau Bapak Ibu pernah mengetahui atau bergelut di bidang manajemen risiko sebelumnya, mungkin pernah mendengar ISO 31000 versi tahun 2009 ini. Yang ketiga adalah untuk mengetahui arsitektur manajemen risiko yang terbaru, yaitu versi 2018. Nah, dari ketiga objektif atau tujuan webinar malam hari ini, semoga nanti bermanfaat buat kita. Kalau yang sudah ahli atau sudah menggeluti lama di bidang manajemen risiko, mudah-mudahan bisa dapat perspektif baru atau cara pandang baru mengenai penerapan ISO 31000-2018 ini. Seperti yang kita ketahui, di luar sana standar manajemen risiko itu banyak, berbagai macam standar manajemen risiko, karena memang di negara lain itu yang namanya manajemen risiko sudah lama dikaji, sudah lama digeluti, sudah lama dipraktekkan dengan sistematis, terstruktur, dan ilmiah melalui berbagai macam kajian. Nah, saya sebutkan di sini ada COSO, ISO, BS 31100, kemudian Verma, ada OCEG. Kalau di perbankan itu mungkin ada Basel ya, khusus membahas mengenai manajemen risiko untuk perbankan. Ada Basel 1, Basel 2, Basel 3.
bahkan ada sebutan Basel 1,5 karena yang direvisinya itu hanya beberapa gitu. Mungkin Bapak Ibu yang berprofesi di lembaga keuangan, khususnya perbankan, mungkin sudah sering sekali mendengar mengenai manajemen risiko. Tapi untuk di luar lembaga keuangan, khususnya di luar perbankan, biasanya manajemen risiko ini hanya ditemukan di perkuliahan. Sedangkan di perusahaan-perusahaan itu memang belum banyak di luar lembaga keuangan yang menerapkan manajemen risiko. Pengalaman saya ketika menjadi trainer atau mengisi pelatihan, saat mendapat peserta di luar lembaga keuangan, biasanya dia memiliki tujuan untuk memahami ISO 31000 ini karena ada keterkaitannya dengan standar ISO lain yang mau diterapkan di perusahaannya. Karena harus atau karena mensyaratkan adanya risk-based approach, mau tidak mau perusahaan tersebut juga harus memahami dan menerapkan standar ISO mengenai manajemen risiko, yaitu ISO 31000 ini. Nah, sebenarnya apa sih istimewanya atau keuntungannya perusahaan menggunakan standar ISO 31000 untuk penerapan manajemen risiko di perusahaannya atau di organisasinya? Kenapa tidak menggunakan standar yang lain saja? Dan kenapa juga saya fokuskan membahas ISO 31000 ini? Jadi kira-kira ada 5 hal keuntungan menggunakan ISO 31000 ini yang saya simpulkan dari pengalaman saya ke belakang ketika bertemu dengan rekan-rekan atau bertemu dengan teman-teman yang seprofesi maupun ketika di dalam pelatihan mengenai manajemen risiko. Yang pertama bahwa ISO 31000 ini sudah diakui secara internasional. Jadi ketika kita menggunakan ISO 31000 2018 sebagai standar penerapan manajemen risiko di organisasinya atau di organisasi kita atau di perusahaan kita, maka akan mudah diakui secara internasional karena ISO 31000 2018 ini merupakan bagian integral dari standar-standar lain yang diterbitkan oleh organisasi global yaitu ISO. Keuntungan yang kedua menggunakan ISO 31000 ini yaitu dia sudah kompatibel seperti yang sudah disebutkan dan terintegrasi dengan standar internasional di bidang lain. Nah, kalau dari bagan ini di sini tampak ada ISO 9001 mengenai mutu, ada ISO 22000, ada ISO 27000, nah, dan ISO-ISO yang lainnya yang berkaitan dengan risk-based approach atau pendekatan berbasis risiko. ISO 31000 ini kompatibel dengan ISO-ISO tersebut karena penerbitnya sama, yaitu ISO. Jadi ISO 31000 melengkapi adanya risk-based approach dalam pedoman dan penerapan di organisasi atau perusahaan yang memang membutuhkan standar dalam operasionalnya. Keuntungan yang ketiga dari ISO 31000 ketika kita gunakan di organisasi kita atau di perusahaan kita adalah pemerintah Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional menjadikan ISO 31000 2018 sebagai standar yang identik dengan SNI 8615 2018 dan menjadi standar penerapan manajemen risiko di dalam negeri. Keuntungan yang keempat, kalau tadi kan terkesan keuntungan yang cukup pragmatis lah ya bagi kepentingan organisasi atau perusahaan kita supaya memenuhi syarat standarisasi yang sesuai dengan standar internasional. Nah, keuntungan yang keempat ini yang lebih ideal atau keuntungan idealnya adalah bahwa ISO 31000 ini
memiliki arsitektur yang komprehensif. Yang pertama, dia membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko. Kemudian dia membahas mengenai kerangka kerja manajemen risiko itu sendiri seperti apa, bagaimana penerapannya. Dan yang ketiga adalah proses manajemen risiko itu sendiri. Keuntungan dari menggunakan ISO yang terakhir adalah dia customize, dapat diterapkan di berbagai industri. Jadi mungkin kalau beberapa standar hanya cocok di lembaga keuangan, atau beberapa standar hanya cocok di industri manufaktur misalkan. Nah, berbeda dengan ISO 31000 ini customize. Sifatnya generik, dapat diterapkan di berbagai macam organisasi. Sehingga bagi kita yang menguasai ISO 31000 2018 ini dapat berkiprah di industri manapun. Karena selama kita memiliki basic yang bagus, pemahaman yang bagus mengenai manajemen risiko berbasis ISO 31000, maka kita akan cenderung bisa menurunkannya menjadi satu kebijakan, satu pedoman di organisasi yang akan kita masuki.